Halo guys, sebelum kita memulai video tutorial membuat plan and production, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faradiba Putri Kusuma. Alamat email saya putrifaradiba16@gmail.com. Dan saya Levina Sekar Yasmin, alamat email saya levinayasmin@gmail.com. Selamat menonton! Di sini kami akan menjelaskan cara tentang membuat plan and production atau output gambar kerja. Nah, ada 3 tahapan untuk membuat plan and production. Yang pertama adalah membuat plan and profile dengan menu Create View Frame dan Create Sheet. Yang kedua, membuat cross section dengan menu Create Section Sheet. Dan terakhir adalah mencetak gambar atau mempublish gambarnya. Nah, di sini kita akan memasuki tahap pertama, yaitu membuat plan and profile dengan mempersiapkan gambar kerja yang akan kita cetak, yang meliputi koridor jalan maupun gambar yang lain. Karena ingin membuat plan and profile-nya dengan skala 1:2000, kita akan mengganti gambar ini menjadi 1:2000. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini gambarnya akan rusak. Itu nggak apa-apa karena kita akan membuat plan and profile di awalnya, jadi ini tidak terpakai. Lalu kita akan memperbaiki tinggi bansetnya jika kalian ingin menghendaki untuk diperkecil atau diperbesar dengan cara kita klik bansetnya ini, kita klik kanan, profile view properties, lalu kita misalnya mau ganti yang super elevasi ini ya, ketinggiannya, kita klik stylenya tuh di tagnya sini, lalu kita klik gambar pensil. Nah, di sini band height-nya kita ganti misalnya jadi lebih besar 35 mm. Kita oke. Nah, di sini akan berubah ketinggiannya. Mungkin Anda ingin mengganti ketinggian horizontal alignment, vertical alignment, itu juga bisa dengan cara seperti yang tadi. Selanjutnya kita akan membuat view frame group dengan cara kita ke menu output, lalu kita ke create view frame. Nah, di sini akan muncul menu create view frame alignment. Kita pakai alignmentnya pakai horizontal, lalu stationery-nya kita tetap pakai automatic. Lalu kita next. Nah, di sheet setting ini kita pakai plan and profile. Template-nya kita ganti pakai template yang kita udah buat kemarin, yaitu template print. Kita open, lalu karena kita memakai skala 1:2000, kita pilihnya A3 1:2000 plan and profile. Lalu kita oke. Lalu view frame placement-nya kita pakai along alignment, lalu di centang set the first view frame before the start ini kita pakai 10 meter. Lalu kita next. Lalu kita ganti namanya di sini menjadi PSG Malang. Ini terserah kalian mau ganti sesuai nama proyek kalian. Nah, di sini kan ada gambar segitiga hitam. Setiap ada gambar segitiga hitam, maka kita harus mengeceknya apakah starting number-nya itu 1. Kalau bukan 1, maka kita akan ganti 1. Lalu kita oke. Di sini kita lihat lagi karena di sini ada segitiga hitam. Ada namanya udah 1, kita oke. Lalu kita next. Di positioning ini snapnya kita centang, tetap 1, lalu allow additional distance form. Ini kita ganti 50 meter. Lalu di match line, di stylenya ini gambar pensilnya kita klik, lalu kita ke display. Nah, di sini match line-nya itu kita ganti warna abu-abu.
Karena kalau misalnya kalau nggak kita ganti abu-abu warna putih ini, nanti kita hasil gambarnya akan terlihat warna hitam dan itu akan menghabiskan warna abu-abu. Lalu kita oke, lalu dicek ini apakah starting numbernya 1, ternyata enggak, kita ganti 1, kita oke, lalu kita ke next. Nah, di sini profil view style-nya itu kita pakai EII WBN profil view. Lalu bandset-nya kita pakai EII WBN full bandset set. Nah, ini itu tergantung di awal kita ngerangkai proyek ini pakai apa. Lalu kita create view frame. Nah, di sini akan terlihat di koridornya akan terbagi plan and profilnya. Di sepanjang koridor ini akan terbagi menjadi 4 gambar. Frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. Selanjutnya kita akan membuat bagian untuk profilnya. Kita ke menu output, lalu kita ke create sheet. Lalu muncul menu create sheet ini, kita pakai view frame groupnya, itu frame range-nya all. Lalu layout creation-nya kita pakai all layout in the current drawing. Layout name-nya kita ganti plan and profile. Plan and profile. Jangan lupa setiap ada segitiga hitam kita cek apakah starting numbernya nomor 1. Kita oke, kita next, lalu kita next lagi karena di sini tetap. Lalu di order profile view option kita pakai view setting, kita pakai profile view wizard. Lalu muncul menu. Karena kita akan membuat manual, kita akan mencentang split profile view-nya ini. Lalu kita next. Lalu kita pilih alignment ini, alignment vertikal, kita ke label. Kita ganti menjadi EII WBN complete label set. Kita oke, kita next. Lalu kita ke set dan properties. Di sini di baris ketiga dan baris keempat kita akan ganti ini menjadi alignment vertikal. Profil 1 dan profil 2. Seperti ini. Lalu kita next. Nah, di sini akan pilihannya ada fill area, food area, atau multiple boundary. Karena aku inginnya fill area yang terlihat gambarnya, kita pilih fill area, kita next. Nah, kita draw ordernya, kita pilih by column. Starternya upper left, kita finish, lalu kita create sheet, kita oke. Kita letakkan di tempat yang kosong, kita tunggu sebentar. Selanjutnya, jika di setiap komputer itu tidak selalu sekali step itu muncul gambar seperti ini. Misalnya di komputer Anda tidak muncul, kita akan mengulangi step yang bagian untuk profil aja. Ulangi sekali lagi. Lalu kita klik di tempat yang kosong, insya Allah muncul gambar seperti ini.
Lalu kita akan melihat atau memperbaiki gambar satu persatu. Lalu kita lihat di gambar yang pertama ini ada kasus bahwa satu gambar kerja itu tidak memuat dua gambar sekaligus karena di sini terpotong elevasi tanah aslinya. Caranya biar satu gambar itu bisa muat dua-duanya, kita akan men-split gambar ini menjadi dua dengan cara kita klik gambarnya, kita aktifin, kita klik kanan, lalu profile view properties. Nah, di sini kita akan menggunakan split profile view. Lalu kita pilih yang manual karena kita akan membuatnya secara manual. Karena kita akan men-split menjadi dua bagian aja, yang lainnya kita hapus. Lalu kita pilih add new split station. Kita klik tanda plusnya. Misalnya kita pilih di bagian STA 225. Di sini ketinggiannya terserah, nanti bisa diatur. Lalu kita oke. Kita coba lihat dulu. Nah, akan seperti ini. Di splitan yang pertama itu terlihat semuanya, tetapi di split kedua itu masih tidak terlihat tanah aslinya yang paling bawah sendiri. Kita lihat aja di sini, kita elevasi terendahnya itu ada 34. Cara menggantinya dengan cara yang sama, kita klik gambarnya, klik kanan, lalu ke profile view properties. Kita ganti datumnya ini menjadi yang paling terendah, yaitu 34. Kita ganti 34. Kita oke. Nah, di sini sudah terlihat, tetapi yang atasnya malah tidak terlihat. Di sini itu kita bisa memakai caranya, kita ganti elevasi gambarnya, kita klik kanan, profile view. Nah, di sini user specific height ini kita bisa ganti menjadi 16 supaya bisa terlihat seperti semuanya. Kita oke. Nah, baru ini bisa terlihat semuanya. Seperti ini. Misalnya ini mau dinaikin biar lebih bagus sedikit, itu juga bisa. Misalnya satunya kita pakai 32. Oke. Nah, ini akan naik. Jadi gunanya split ini bisa menampakkan elevasi jalan sama elevasi tanah aslinya. Selanjutnya kita akan mengganti grid di dalam gambar bagian ini yang tidak ada elevasi tanahnya, karena di sini di gambar selanjutnya itu juga tidak ada gambar grid yang tidak ada elevasi tanahnya. Caranya kita klik gambar, kita klik kanan, profile view properties, lalu kita ke elevation, kita ke ini profile view style, kita klik sebelah sini, lalu kita pilih gambar pensil, lalu kita ke grid. Nah, di sini kita akan mencentang semuanya di grid option. Sudah. Lalu kita oke. Jangan lupa di split kedua juga. Gridnya kita centang semua. Oke. Nah, maka yang elevasi tidak ada tanah aslinya, tidak ada gridnya. Selanjutnya kita akan mengganti letak dan ukuran teks dengan cara kita klik gambarnya, lalu kita klik kanan, kita pilih profile view properties, lalu kita pilih elevation. Di sini juga kita pilih di tag-nya profile view style.
Lalu kita pilih gambar pensil juga. Kita menuju ke title annotation. Lalu kita ke grab view title, text height-nya kita ganti 1,5 mili. Kita kecilin. Lalu kita di sini juga di Excel title teksnya itu kita pakai 1,5 mili. Oh, yang ini 2 aja berarti. Kalau di sini kita pakai kita gunakan di setiap arah, di left, di top, di right. Lalu kita ke horizontal axis, lalu kita ke text height-nya ini major tick detail, minor sama horizontal semuanya diganti 1,5 juga. Dan di sini juga berlakukan di top juga, ganti. Lalu kita menuju ke vertical axis. Di sini text height-nya kita ganti yang major tick detail itu 1,5, tapi di minor tick detailnya kita ganti 0,75. Kita ganti X offset-nya 0. Di sini juga 0. Berlakukan sama di right juga. Text height-nya 1,5. Minor tick detailnya 0,75. X offset-nya kita ganti 0. Sini juga 0. Lalu kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini di sebelah sini akan ganti ukurannya. Kita lakukan sama dengan sebelah kanan. Oke. Nah, di sini juga akan berubah. Itu bisa kita lakukan di setiap gambar. Jadi bisa kita gunakan di sini, dan di sini. Melengkapi gambar dengan pelabelan elevasi, jangan sampai kosong karena sangat berpengaruh pada bidang gambar. Untuk mengetahui pada posisi elevasi mana koridor tersebut. Ininya. Untuk selanjutnya, menyiapkan arah utaranya secara manual. Nah, di sini saya sudah menyiapkan arah utaranya. Lalu kita copy, lalu kita letakkan di setiap grid view-nya.
seperti ini. Lalu kita lihat di layout plan and profile. Untuk langkah selanjutnya yaitu memperbaiki atribut, yaitu memunculkan jumlah gambar dan judul gambar dengan melihat kode yang sudah dikerjakan di pengerjaan template, yaitu kita pilih plan and profile di sini, lalu kita klik 2 kali di tempat yang belum muncul. Lalu kita klik 2 kali di value. Muncul menu seperti ini. Custom property name-nya kodenya JML. Lalu kita OK. Lalu kita OK. Setelah itu kita klik di sini, pilih properties, lalu kita edit custom properties, kita add, ini kita pilih JML, default value-nya 4, lalu kita OK, lalu kita OK, lalu kita OK. Nah, di sini belum muncul, jadi kita ketik REA. Kita tunggu. Nah, sudah muncul jumlah sheet-nya. Nah, sekarang untuk memunculkan nama pekerjaannya dengan cara yang seperti tadi, kita klik 2 kali di sini. Kita klik 2 kali di value. Kode gambarnya judul underscore gambar. Lalu kita OK. Kita OK. Nah, jika view grupnya hilang, nanti kita bisa klik Ctrl 4. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih VFG Malang, pilih properties, edit custom properties, di sini edit, name-nya tadi judul underscore gambar, lalu default value-nya ini kita ganti plan and profile. Ini kita ganti ownernya sheet, lalu kita OK, lalu kita OK, lalu kita OK. Nah, ini juga belum muncul, sama seperti tadi, ketik REA. Kita tunggu. Nah, sudah muncul judulnya dan jumlah sheets-nya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat create section sheets, yaitu menetapkan skala untuk mencetak, misalnya 1:500. Kita ganti skala di Civil 3D-nya menjadi 1:500. Nah, skalanya sudah menjadi
menjadi 1:500. Nah, untuk membenarkan gambar seperti yang sudah diajari pada video cross section sebelumnya, yaitu kita klik gambar, lalu kita klik kanan, lalu kita edit group plot style, lalu kita pilih di arraynya ini by column, kita oke. Kita tunggu. Nah, diatur lagi karena tidak di tengah ya, jadi kita klik, terus klik kanan, kita pilih edit group plot style, di plot areanya ini tetap 20, 10, ini 5, ini 2,5, lalu kita oke. Untuk selanjutnya kita pilih menu output, kita pilih create section sheets, select section view groupnya, kita pilih yang pertama, layout name-nya ini kita ganti menjadi cross section Malang, lalu kita pilih segitiga, tetap 1, oke. Lalu kita create sheets, oke. Nah, ini kita pilih ini, kita oke. Nah, muncul new sheet seperti ini. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengecatnya di sini. Nah, seperti itu. Lalu, untuk memperbaiki atribut seperti tadi project dan sheets. Nah, selanjutnya kita pilih cross section Malang 1, double klik, kita tunggu. Nah, sama seperti tadi untuk memperbaiki atribut di project dan sheets, yaitu kita pilih now set 1 properties, edit custom properties, add new GML, ini kita pilih value nya jumlahnya 14, ownernya set, lalu kita oke. Terus kita pilih add lagi di sini judul gambar, value-nya ini cross section Malang, ownernya ini sheet, lalu kita oke. Karena belum muncul, kita ketik REA. Nah,
seperti ini sudah muncul judul cross section Malang dan jumlahnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mempublish, yaitu wajib melihat gambar yang ada di layout. Nah, seperti ini. Yang layout 1 ini kita hapus aja. Kita delete. Nah, ini yang akan kita publish, yaitu kita pilih menu file, lalu kita pilih publish. Ini publish to PDF. Di sheet name-nya ini kita hapus yang tidak digunakan. Nah, seperti ini kan DWG. Ya, ini kita remove. Nah, kita cari yang DWG, sudah tidak ada, terus langsung kita publish. Save-nya di dokumen, diberi nama file name-nya project Malang, lalu kita pilih select, kita pilih yes, close. Kita tunggu. Karena ini don't show me this message again-nya ini dicentang, lalu kita close. Selanjutnya kita klik simbol di bawah ini, klik printer. Karena ini masih berproses, memang agak lama karena tergantung filenya yang mau dipublish. Nah, di sini udah ada tulisan upload and publish job complete. Lalu kita akan cek buka tadi di mana menyimpannya. Seperti tadi saya save di dokumen. Nah, ini project Malang. Nah, ini yang sudah kami publish, seperti itu. Sekian video tutorial dari kami, semoga bermanfaat. See you next video.